Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di tutorial online mata kuliah Pemasaran Jasa IKMA 4568. Saya Ahmad Faiz Kudori Toha selaku tutor Anda tetap setia mendampingi Anda hingga sesi yang ketujuh ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, giat, dan tetap semangat. Pada sesi ketujuh ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas materi yang sangat penting, yang sangat vital sekali kaitannya dengan mengatasi komplain dan pemulihan jasa. Ini akan penting sekali, terutama ketika kita menyadari betul akan ada potensi kesalahan, potensi kegagalan, potensi kesalahpahaman ketika kita mendelivery jasa kita kepada pelanggan kita. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, memahami dampak kegagalan jasa, yang kedua, menjelaskan perilaku komplain pelanggan, dan yang ketiga, memahami komplain pelanggan secara efektif, dan yang terakhir, memahami proses dan strategi pemulihan jasa yang dapat meningkatkan dan memulihkan kembali kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Teman-teman sekalian, di sesi ini teman-teman akan belajar tentang apa itu komplain pelanggan. Pelanggan sering mengeluh karena kegagalan jasa, adanya gap antara harapan mereka dan realisasi jasa yang mereka terima, atau perlakuan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka. Perusahaan tentunya perlu mendengarkan, menyelidiki, dan menindaklanjuti komplain tersebut dalam rangka memenuhi harapan pelanggan kita dan agar pelanggan kita tidak lari ke penyedia jasa yang lain. Yang kedua, teman-teman juga akan belajar tentang perilaku komplain konsumen. Ada beberapa tipe komplain konsumen. Ada konsumen yang pasif, ada konsumen yang aktif, hingga konsumen yang bahkan menyebarkan keluhan mereka di media sosial. Nah, ini akan teman-teman menarik sekali untuk dieksplor lebih lanjut. Kaitannya dengan pemulihan jasa yang ketiga, ada beberapa tahapan dari proses pemulihan jasa. Yang pertama tentu diawali dari mengidentifikasi kegagalan jasa. Yang kedua, memecahkan bagaimana masalah pelanggan yang dikeluhkan tadi dapat cepat dan secara adil bisa tertangani. Kemudian yang ketiga juga penting, di mana perusahaan perlu memberikan penjelasan dan klarifikasi yang cukup atas kegagalan ini. Dan yang terakhir, setelah 1 dan 3 kita lakukan, tentu perlu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Strategi pemulihan jasa, teman-teman sekalian, itu juga terkait dengan memperbaiki masalah sejak awal dan mendorong pelanggan untuk mengajukan komplain secara aktif. Tentu harapan kita ini penting daripada pelanggan itu secara pasif mengeluh akan kegagalan yang dihadapi, akan kekecewaan yang dimiliki, atau bahkan menyebarkan ini di media sosial, serta kemudian dari bagaimana kemudian keluhan itu, laporan itu, pengaduan itu, komplain itu dapat ditindaklanjuti dengan cepat, serta bagaimana perusahaan kita dan tim kita mampu belajar dari pengalaman untuk tidak kehilangan pelanggan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, aktivitas pada sesi ketujuh ini yang pertama diskusi, teman-teman tetap diharapkan aktif dalam diskusi dalam waktu 2 minggu yang sudah ditentukan. Kemudian, teman-teman ingat ini ada tugas ketiga yang perlu diselesaikan dengan sebaik mungkin. Teman-teman, perlu saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana teman-teman di antara teman-teman ada tugas satunya, tugas duanya yang belum ternilai sampai sekarang. Atas keterbatasan saya sampaikan permohonan maaf. Tapi saya berkomitmen dan saya berjanji kepada teman-teman, selagi teman-teman mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin, mengerjakan kewajibannya, menunaikan tugasnya, saya melihat ada keseriusan dalam melaksanakan tugas itu, saya berjanji dan berkomitmen untuk memberikan nilai semaksimal mungkin. Karena kelulusan Anda atas keseriusan yang sudah Anda lakukan itu menjadi kebahagiaan saya pribadi. Mari kita manfaatkan sesi ini untuk mendalami pentingnya mengelola komplain dan memperbaiki pelayanan jasa. Tetap semangat, tetap antusias,
dan semoga sukses. See you in the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.